Disuruh makan sayur malah menangis, tapi kalau nggak dikasih, nutrisi anak jadi tidak terpenuhi. GTM jadi momok yang menakutkan bagi banyak orang tua. Lalu, sebenarnya apa sih penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya? Daripada bingung tanya kemana, ayo lihat Mika, lebih sehat bersama Mitra Keluarga. Halo dok, apa kabar? Silahkan perkenalkan diri ya dok. Halo, salam sehat untuk kita semua. Saya Dr. Raisa Sugoro, dokter spesialis anak di Mitra Keluarga Pamulang. Oke dok, sahabat Mika punya 5 pertanyaan menarik seputar GTM pada anak nih dok. Kita bahas yuk dok. Oke, siap. Pertanyaan pertama, dok, anak saya melakukan GTM dan jadi susah banget untuk makan. Penyebabnya apa ya dok? Gerakan tutup mulut atau GTM pada anak dapat disebabkan oleh berbagai hal, seperti masalah nutrisi, faktor psikologis, atau masalah medis. Jika anak Anda sulit untuk makan dan memiliki kecenderungan untuk pilih-pilih makanan, atau takut mencoba makanan baru, beberapa faktor yang mungkin dapat mempengaruhi perilaku makan anak seperti beberapa anak yang memiliki sensitivitas tertentu terhadap rasa, bau, atau tekstur makanan tertentu yang dapat membuat mereka menolak jenis makanan tersebut. Kemudian faktor psikologis, adanya stres, kecemasan, atau perubahan dalam kehidupan anak, misalnya adanya adik baru atau baru masuk sekolah dapat mempengaruhi nafsu makan anak. Lalu anak-anak yang berada pada tahap perkembangan yang berbeda-beda. Pada beberapa tahap, mereka mungkin lebih memilih terhadap jenis makanan tertentu. Lalu ada beberapa kondisi kesehatan, seperti masalah pencernaan, alergi makanan, atau infeksi, juga dapat mempengaruhi nafsu makan anak. Kemudian model perilaku. Anak-anak itu cenderung meniru perilaku orang dewasa di sekitar mereka. Jika mereka melihat orang tua atau saudara-saudara mereka yang memiliki kebiasaan makan yang kurang baik, itu juga dapat mempengaruhi pola makan anak. Sebagai orang tua, langkah pertama adalah mencoba memahami penyebab spesifik dari perilaku makan pada anak Anda. Konsultasikan dengan dokter anak Anda untuk mendapatkan evaluasi yang lebih mendalam. Oke dok, selanjutnya, anak saya selalu sulit makan jika disuguhi makanan baru. Apa ya dok yang harus saya lakukan? Untuk memahami bahwa anak sulit untuk mencoba makanan baru adalah langkah awal yang baik loh. Mungkin ini beberapa tips yang bisa dilakukan untuk mengajarkan anak mencoba makanan baru. Di antaranya, kenalkan makanan baru secara perlahan-lahan satu persatu. Jangan berikan terlalu banyak pilihan sekaligus. Ini bisa membantu anak untuk lebih terbuka terhadap pengalaman untuk mencoba rasa yang baru. Lalu ajak anak Anda untuk membantu dalam mempersiapkan makanan dan sajikan dengan variasi yang menarik. Mereka mungkin lebih tertarik untuk mencoba sesuatu yang mereka bantu membuatnya. Lalu buatlah waktu makan menjadi momen yang menyenangkan. Hindarilah paksaan dan tekanan saat anak Anda mencoba makanan baru. Fokus pada kegembiraan dan interaksi yang positif. Dan tunjukkan juga contoh pola makan yang baik dengan mencoba makanan baru dan menunjukkan bahwa itu adalah hal yang normal dan menyenangkan loh untuk ditiru. Jangan lupa berikan juga pujian ketika anak Anda mencoba makanan baru. Bahkan jika hanya sedikit sekalipun, ini dapat meningkatkan kepercayaan diri mereka dan membuat pengalaman mencoba makanan baru menjadi positif. Yang terakhir, harus sabar dan konsisten. Sahabat Mika, jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk tahu lebih banyak tentang kesehatan anak dan berbagai topik lainnya. Daripada bingung tanya kemana, ayo lihat Mika, lebih sehat bersama Mitra Keluarga. Pertanyaan selanjutnya, dok, apabila GTM terjadi karena anak mengalami gangguan kesehatan tertentu, apakah orang tua perlu khawatir? GTM pada anak bisa disebabkan oleh berbagai kondisi kesehatan. Misalnya, anak yang memiliki masalah pencernaan seperti gastroenteritis, intoleransi makanan atau penyakit seliak, yang dapat mempengaruhi kenyamanan pencernaan dan menyebabkan anak malas untuk makan. Kecemasan atau depresi pada anak juga dapat mempengaruhi pola makan mereka. Lalu anak dengan gangguan sensoris tertentu mungkin memiliki respon yang berlebihan terhadap rasa atau tekstur makanan yang menyebabkan mereka menolak makanan. Lalu kekurangan nutrisi atau kekurangan zat tertentu di dalam tubuh. Jika GTM disebabkan oleh masalah kesehatan seperti yang sudah disebutkan, maka penting bagi orang tua untuk berkonsultasi dengan dokter sesegera mungkin untuk menentukan penyebab spesifik dan mendapatkan diagnosis yang tepat. Jika dokter mendiagnosis kondisi medis tertentu, ikuti pengobatan atau rekomendasi yang diberikan dengan ketat. Lalu catat pola makan anak dan beritahu dokter tentang perubahan atau pola khusus yang mungkin terjadi. Pada beberapa kondisi, mungkin diperlukan kerjasama dengan ahli gizi
atau psikolog anak untuk memberikan dukungan tambahan. Dan ciptakanlah lingkungan yang positif dan mendukung di rumah, termasuk memperkenalkan makanan dengan cara yang positif. Penting untuk diingat bahwa setiap anak itu unik, dan respon terhadap perawatan akan bervariasi. Orang tua tidak hanya perlu khawatir, tetapi perlu bertindak cepat dan proaktif untuk mendukung kesehatan anak mereka. Konsultasikan dengan dokter anak adalah langkah awal yang penting. Nah, ada lagi nih dok. Anak saya tidak mau makan ketika saya membuat sayur. Jika tidak dituruti, dia akan merajuk. Namun, jika dituruti untuk menyingkirkan sayur dari piring makanannya, saya khawatir dia akan kekurangan gizi. Lalu, apa yang harus saya lakukan, dok? Mengatasi anak yang sulit makan sayur bisa dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya, memberikan contoh positif dengan mengkonsumsi sayur, melibatkan anak dalam memilih sayur saat berbelanja, dan menyajikan sayur dengan cara yang menarik. Mulai dengan sayuran yang memiliki rasa ringan atau tekstur yang lembut, dan mencampur sayur dalam makanan favorit anak. Jangan lupa memberi pilihan sayur untuk meningkatkan minat. Libatkan juga anak dalam proses memasak, dan ciptakan momen makan yang menyenangkan. Lalu berikanlah pujian saat anak Anda mencoba atau makan sayur. Pertanyaan terakhir dok, apa dampak jangka pendek dan jangka panjang jika GTM tidak segera diatasi? Jika GTM pada anak tidak segera diatasi, maka dapat menyebabkan dampak yang signifikan terhadap kesehatan dan perkembangan anak. Misalnya, dampak jangka pendek, terjadi kekurangan gizi karena GTM dapat menyebabkan kekurangan nutrisi esensial yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan optimal. Ini dapat mengakibatkan masalah kesehatan seperti kelelahan, penurunan daya tahan tubuh, dan masalah lainnya. Pertumbuhan anak juga menjadi terhambat. Kurangnya asupan gizi dapat mempengaruhi pertumbuhan fisik anak secara langsung, menyebabkan pertumbuhannya yang terhambat. Pola makan yang tidak sehat dapat menyebabkan masalah pencernaan, seperti konstipasi atau gangguan pencernaan lainnya. GTM juga dapat mempengaruhi kesehatan mental anak, menyebabkan masalah perilaku seperti iritabilitas, kecemasan, atau kesulitan berkonsentrasi. Lalu untuk dampak jangka panjang yang mungkin timbul, contohnya, terjadi masalah pertumbuhan dan perkembangan yang dapat mempengaruhi kesehatan dan kualitas hidup anak hingga dewasa. Kekurangan gizi pada masa anak-anak dapat meningkatkan risiko berkembangnya penyakit kronis seperti obesitas, diabetes, dan penyakit jantung di masa dewasa. Jika anak terbiasa dengan pola makan yang kurang sehat selama masa perkembangan, mereka mungkin saja mengembangkan kebiasaan makan yang tidak sehat di masa dewasa, seperti tidak menyukai sayuran. Yang terakhir, rendahnya produktivitas dan kualitas hidup anak di masa dewasa. Terima kasih ya dok untuk penjelasannya. Silakan ditutup dok. Sahabat Mika, terima kasih sudah menonton video ini. Jika punya pertanyaan tentang masalah kesehatan, silakan tulis di kolom komentar. Ayo, lebih sehat bersama Mitra Keluarga. Sampai jumpa. Mitra Keluarga. Life, Love, Laughter.